Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah materi tentang prinsip ekonomi, khususnya di prinsip ketiga dan juga di prinsip keenam. Karena dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering dihadapkan pada pilihan bagaimana cara menggunakan uang, waktu, dan juga tenaga supaya hasil kita menjadi maksimal. Baik, kita akan lanjut ke anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izata Arkananta dengan NPM 250820100056. Baik, perkenalkan nama saya Wafa Ridinata Al-Subaidi dengan NPM 250820100065. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mizanul Hakim dengan NPM 25082010083. Oke, karena sudah perkenalkan, kita lanjut. Baik, di sini ada pengertian prinsip ekonomi. Jadi, prinsip ekonomi adalah sebuah pedoman atau dasar berpikir dalam mengambil suatu keputusan agar kita memperoleh manfaat atau keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil mungkin. Dengan kata lain, prinsip ekonomi ini membantu seseorang, perusahaan, atau pemerintah untuk menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien supaya juga hasilnya menjadi maksimal. Baik, di sini pengertian prinsip ketiga dan juga prinsip keenam. Di prinsip ketiga ini ada marginal thinking ya, yaitu proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan perubahan manfaat dan biaya dari setiap pilihan. Lalu di prinsip keenam ada namanya perekonomian pasar atau disebut dengan market economy, yaitu sistem ekonomi yang mengalokasikan sumber daya melalui keputusan yang terdesentralisasi dari sejumlah perusahaan dan juga rumah tangga. Intinya, dua prinsip ini mengajarkan kita untuk berpikir bijak dan memahami bagaimana keputusan individu bisa memengaruhi keseluruhan perekonomian. Baik, materi prinsip ketiga ini akan dijelaskan oleh Mas Wafa. Baik, terima kasih Mas Arka. Di sini saya akan menjelaskan prinsip ketiga yaitu kasus kenaikan harga BBM bersubsidi di Indonesia. Nah, pemerintah dan masyarakat melakukan pertimbangan marginal apakah manfaat tambahan menghemat anggaran negara mengalihkan subsidi ke sektor produktif lebih besar daripada biaya tambahan kenaikan dalam kurung kenaikan harga barang beban masyarakat potensi inflasi. Baik, jadi di sini pada tahun 2022 pemerintah Indonesia mengambil keputusan penting untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Keputusan ini bukan diambil secara tiba-tiba, tetapi melalui pertimbangan marginal, yaitu membandingkan manfaat tambahan marginal benefit dengan biaya tambahan marginal cost ya dari kebijakan tersebut. Dari sisi manfaat tambahan, pemerintah melihat bahwa dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, anggaran negara dapat dihemat dengan cukup besar. Dana subsidi yang semula terserap untuk konsumsi biaya dialihkan ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, kebijakan ini diharapkan bisa memperkuat ekonomi jangka panjang dan mendorong pemerataan pembangunan. Nah, jadi di sini pemerintah ini ingin mempertimbangkan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi di Indonesia agar mereka bisa memanfaatkan marginal thinking, yaitu manfaat tambahan untuk menyamaratakan kepada semua ekonomi-ekonomi lainnya. Namun di sisi lain biaya tambahan yang timbul juga cukup besar. Kenaikan harga BBM berdampak langsung kepada naiknya harga-harga barang dan jasa. Karena biaya transportasi ikut mengikat masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling merasakan beban tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan potensi inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menimbang apa manfaat menghemat APBN dan menata subsidi lebih tepat sasaran lebih besar daripada beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Next. Oke, di sini ada contoh kasus yaitu pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2022. Masyarakat menilai ulang penggunaan kendaraan jika biaya tambahan dengan buruh harga BBM lebih tinggi dari manfaat perpergian dengan kendaraan pribadi. Mereka memilih transportasi umum atau mengurangi perjalanan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Kebijakan ini berdampak luas terhadap perilaku ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal penggunaan kendaraan pribadi. Sebelum kenaikan harga, banyak orang menggunakan kendaraan pribadi tanpa terlalu memikirkan biaya bahan bakar. Namun, setelah harga BBM naik, masyarakat mulai melakukan evaluasi ulang terhadap keputusan ekonominya. Mereka berpikir, apakah manfaat berpergian dengan kendaraan pribadi masih sebanding dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan? Nah, inilah penerapan dari prinsip ekonomi ketiga, yaitu pertimbangan marginal. Setiap orang akan membandingkan antara manfaat tambahan yang mereka peroleh dengan biaya tambahan yang harus mereka keluarkan. Jika biaya tambahan, dalam hal ini harga BBM, dirasa lebih besar daripada manfaat bepergian, maka mereka akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Akibatnya, banyak masyarakat yang mulai beralih ke transportasi umum seperti bus, kereta, dan atau ojek online karena lebih hemat dan efisien. Sebagian lagi lebih memilih untuk mengurangi frekuensi perjalanan yang tidak terlalu penting, seperti berpergian jauh atau sekedar jalan-jalan. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan efek lanjutan, multiplier effect, terhadap sektor ekonomi lain. Misalnya, meningkatnya permintaan transportasi umum bisa membantu pelaku usaha di sektor tersebut. Sementara di sisi lain, mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap efisiensi energi dan pentingnya menghemat BBM. Secara tidak langsung, kebijakan ini juga mengajarkan masyarakat tentang cara berpikir rasional dan pengambilan keputusan ekonomi. Mungkin segitu dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Syahid. Baik, saya di sini akan menjelaskan prinsip ke-6. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kasus pasar online atau e-commerce mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Yaitu bagaimana pasar online atau e-commerce mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kalau kita perhatikan, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada semakin pesat. Kehadiran platform ini menciptakan ruang pasar yang luas bagi UMKM, sehingga mereka bisa menjual produk ke masyarakat tanpa harus memiliki toko fisik. Hal ini tentu sangat membantu karena banyak pelaku usaha kecil menengah yang mungkin terkendala modal atau membuka toko, namun tetap bisa menjalankan bisnisnya secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas. Next. Sebagai contoh, sekarang banyak UMKM yang daerah bisa memasarkan produknya ke seluruh Indonesia melalui marketplace. Artinya, pembeli dari Sabang sampai Merauke bisa mengakses produk mereka hanya lewat aplikasi. Selain itu, konsumen juga semakin diuntungkan karena bisa bebas memilih produk dari berbagai penjual. Kondisi ini membuat persaingan menjadi sehat, di mana penjual dituntut untuk meningkatkan kualitas produknya dan bersaing dari segi harga. Akhirnya, konsumen mendapat produk yang lebih berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Menariknya, pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga atau siapa yang boleh berjualan. Pasar berjalan dengan sendirinya melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Jadi, yang benar-benar mengatur adalah interaksi penjual dan pembeli. Next. Nah, dari kasus ini, bisa kita simpulkan bahwa prinsip ekonomi, khususnya prinsip 3 tentang berpikir secara marginal dan prinsip 6 tentang perekonomian pasar, mengajarkan kita pentingnya mengambil keputusan secara rasional. Kita harus mampu menimbang antara manfaat dan biaya dari setiap keputusan, serta memahami bagaimana interaksi di pasar dapat menciptakan efisiensi pengguna sumber daya. Contoh nyata dari e-commerce ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi bisa mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, membuat pasar lebih kompetitif, dan tentu saja memberi dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Oke, cukup. Baik,
Terima kasih atas penjelasannya semuanya ya. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai prinsip ekonomi serta prinsip ketiga dan juga prinsip keenam. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kita dalam memahami cara berpikir ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.